Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial menghitung korelasi. Jadi sudah terdapat soal di mana yang diketahui itu adalah sebuah data. Kamera dulu. Nah, diketahui sebuah soal, diketahui data survei yang dilakukan di daerah Kalimantan. Untuk mengetahui hubungan antara luas tanah dan harga, maka kita menghitung besar koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk menghitung besar koefisien korelasi ini, kita bisa menggunakan dengan rumus seperti ini. Menggunakan rumus RXY. Nah, untuk memudahkan menghitung rumus ini, kita bisa menggunakan bantuan mikroskop Excel. Jadi, kita buka terlebih dahulu mikroskop Excel-nya. Nah, kemudian kita copy data ini ke mikroskop Excel, kita salin. Kita copy dulu, ini datanya. Nah, setelah itu kita bisa beri nomor hitungannya. Nah, untuk memudahkan kita menghitung rumus yang tadi, kita bisa menggunakan mikroskop Excel, terlebih dahulu kita mencari XI dikali YI. XI dikali dengan YI. Nah, caranya itu sama dengan X ini dikali dengan Y ini. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa mencari X pangkat 2-nya dengan cara sama dengan X pangkat 2. Kemudian kita tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari Y pangkat 2. Sama dengan Y pangkat 2. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita hitung total dari kolom-kolom ini. Caranya yaitu sama dengan sum dalam kurung blok data yang ingin kita jumlahkan dan enter. Kita tarik garis ke samping sehingga mereka otomatis terjumlah sendiri. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa mencari total X, kita pangkatkan 2. Total X kita pangkatkan 2 dan total Y kita pangkatkan 2. Sama dengan 38 ini pangkat 2 dan ini kita pangkatkan 2. Nah, setelah itu kita bisa langsung menghitung menggunakan rumus yang tadi. Kita cari R-nya sama dengan, nah caranya itu untuk menghitung bagian atas ini dengan menggunakan mikroskop Excel, kita bisa menghitung dengan cara sama dengan N dikali total XI kali YI buka dan tutup kurung dikurang dengan total X dikali dengan total Y. Kemudian kita bisa enter. Nah, minus 12.100. Kemudian kita menghitung bagian bawah ini. Caranya yaitu sama dengan kita bisa menggunakan rumus SQRT. Karena menggunakan akar perhitungannya, kita menggunakan rumus SQRT. Caranya itu N dikali dengan total X pangkat 2
tutup kurung, dikurang dengan total X dipangkat 2 kan, tutup kurung. Kemudian kita kali dengan N dikali dengan Y pangkat total Y pangkat 2, tutup kurung, dikurang dengan Y ya total Y yang dipangkat 2 kan, kurung. Untuk bagian belakang bisa tutup kurungnya itu 2, kemudian bagian sini tambahkan 1 lagi. Di A12 ini kita bisa menambahkan 2 kurung. Enter. Nah, hasilnya ini adalah. Nah, kemudian jadi untuk menghitung RxY itu sama dengan minus ini kita bagi dengan hasil ini. Jadi untuk hasil dari RxY ini adalah minus 0,28. Untuk menghitung koefisien penentu, kita R-nya kita pangkat 2 kan. Oke, sama dengan I pangkat 2. Nah, jadi ini sangat sedikit ya hubungannya. Ini hubungannya berlawanan negatif. Nah, untuk membuktikan perhitungan kita benar atau tidak, kita juga bisa menggunakan data analisis. Ini tadi menentukan besar koefisien korelasi. Nah, untuk membuktikan apakah perhitungan kita benar, kita bisa menggunakan data analyze di menu data, kemudian pilih data analyze, correlation, oke, kemudian kita input data yang ingin kita uji. Pilih panah ini, labelnya kita centang, output rank-nya di sini saja, kemudian oke. Nah, hasilnya, oh ini salah ya. Bentar, salah input kemasukan totalnya. Kita ulang data analyze, correlation oke. Kita masukkan datanya, ini harus teliti. Nah, totalnya kebuat ini. Nah, kemudian pilih label, outputnya di sini saja. Kemudian oke. Nah, hasilnya sama, minus 0,28. Yang tadi itu karena kita menginput itu kemasukan total, harusnya itu sampai 1, mulai dari ini sampai ke 10 saja. Jadi menggunakan data analisis sama jawabnya ya. Nah, kemudian kita bisa membandingkan dengan menggunakan SPSS. Kita bisa kontrol new file baru. Nah, juga menggunakan output baru saja. Jadi ada 4. Nah, caranya kita bisa mengcopy data yang ini ke SPSS. Kita copy di sini. Nah, untuk menghilangkan atau mempercantik, mengedit data ini, kita bisa gunakan di menu variabel view. Nah, dengan cara ganti namanya dengan X, kemudian ini Y, tidak menggunakan desimal, jadi dinolkan saja. Nah, untuk label X itu tadi adalah harga tanah, kemudian dalam kurung hektar, kemudian Y-nya tadi adalah harga. Oh, salah, ini luas tanah.
luas tanah kita menggunakan center. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, setelah itu pilih menu analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Kita masukkan ini ke variabel dengan menggunakan bantuan ini, panah ini. Oke, kita cari yang ini abaikan saja dan kita oke. Nah, ini adalah outputnya. Kita bisa copy image. Copy ke sini saja. Nah, jadi sama ya, jika menggunakan SPSS hasilnya sama, minus 0,284. Kalau menggunakan data analisis minus 0,28396 dan perhitungannya minus 0,28396. Jadi besar koefisien pada soal tersebut itu adalah minus 0,2839. Jadi besar koefisien untuk hubungan luas tanah dengan harga itu adalah minus 0,2834. Kita buatkan saja. Yang berarti ini memiliki hubungan yang berlawanan negatif. Memiliki hubungan yang negatif. Ini kita beri warna agar berbeda. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan jawaban nomor 3 dari Hartati, yaitu yang B, menentukan persamaan regresi linear. Nah, untuk menentukan persamaan ini, sebelumnya kan kita harus membutuhkan sebuah tabel bantu. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Hartati tentang tabel bantu, yaitu yang bagian di sini. Nah, di sini kan untuk mencari yang B sudah ada rumusnya di sebelah ini, bahwa N dikali sigma XI dikali YI dikurang dengan sigma XI sigma YI. Nah, kita sama dengan, kita cari yang atasnya dulu agar lebih memudahkan kita. Itu sama dengan N-nya itu ada 10. Nih, nomor uji ini sampai 10, berarti kita tulis 10 kali dengan sigma XI YI ini yang 20.545. Seterusnya kita kurangkan dengan sigma XI kali sigma YI dengan sigma XI dikali sigma YI. Sigma XI dikali dengan sigma YI. Ini supaya ini perkalian kita tetap saja. Nah, yaitu kita minus 12.100. Ini untuk bagian yang atasnya.
Sekarang kita cari untuk bagian yang bawahnya, yaitu sama dengan rumusnya itu N sigma XI kuadrat kurang dengan sigma XI dalam kurung pangkat 2. Berarti 10, N itu sama dengan 10, kita kalikan dengan sigma XI pangkat 2. Sigma XI pangkat 2 ini berarti yang 172 ini tutup kurung, kita kurangkan dengan sigma XI pangkat 2. Berarti ini sigma XI yang 38 pangkat 2. Nah, enter. Nah, di sini hasilnya 276 untuk bagian yang bawah, yang atasnya 12.100 minus 12.100. Nah, untuk mendapatkan hasil B, kita tinggal bagi aja sama dengan yang bagian pembilangnya kita bagi dengan penyebutnya. Nah, ini merupakan hasil untuk yang B, minus 43,84 sekian. Nah, untuk mencari A juga di sebelahnya ini ada rumusnya, bahwa YX bar dikurang dengan B kali X bar sama dengan, di tabel bantu tadi sudah diketahui bahwa YX bar adalah ini merupakan YX bar 572,5. Terus kita kurang dengan B, ini hasil B yang sudah kita cari tadi, kita kali dengan X bar. Ini adalah rata-rata dari X. Untuk memudahkannya kita tanda kurung aja, kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari A, 739,09 sekian. Nah, dari hasil yang ini kita sudah bisa mengetahui bahwa persamaan dari regresi linier ini adalah, nah, rumus persamaannya kan Y aksen sama dengan A tambah BX. Berarti Y aksen sama dengan A-nya tadi berapa? 7,39. 739,0942,029 ditambah B yang tadi minus 43, minus 43,8405 7971. Nah, ini kita sudah mengetahui bahwa persamaan regresi liniernya adalah ini. Nah, dari sini kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa kita tutup kesimpulannya persamaan regresi yang memperlihatkan hubungan luas tanah dengan harga panen yaitu Y aksen. Ini kita tulis aja ya, aksen sama dengan kita copy, kita tempelkan
Nah, bahwa persamaan regresi itu Y aksen sama dengan 732,09 sekian ditambah minus 43,84 sekian X bahwa nilai B sama dengan minus 43,84 sekian jika nilai variabel X bertambah 1 hektar, maka nilai variabel E akan turun sebesar 43,84 sekian. Dengan kata lain, hubungan bersifat berlawanan. Nah, itu kesimpulannya. Mungkin untuk regresi cuma itu saja. Karena rumusnya sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan yang ada di tabel bantu tadi. Jadi terlebih dahulu kita itu harus membuat tabel bantunya untuk dan nilai A-nya sehingga kita bisa membuat sebuah persamaannya. Baik, untuk selanjutnya sesudah kita dapat yang A dan B tadi, kita dapat memastikannya atau membandingkannya dengan data analisis untuk membuktikan bahwa jawaban kita sudah benar. Nah, caranya itu kita klik data, menu data. Setelah itu di bagian pojok kanan atas ada tertulis data analisis. Nah, kita klik aja data analisis. Terus di bagian yang sini kita pilih aja cari regression. Kita klik OK. Nah, di inputnya ini, untuk input Y-rank ini bisa input dari harga ini yang Y, kita input sampai akhir sama dengan X. X-nya ini kita input juga, labelnya kita buat. Nah, tadi kan labelnya itu kita buat. Kita bisa mencentang tanda label. Tapi apabila kita mengkopinya itu, inputnya itu mulai dari sini aja, label yang luas hektar sama harga ini tidak kita ikut input, berarti itu labelnya ini nggak usah kita centang. Nah, terus input ranknya ini merupakan di mana kita akan menaruh hasil data analisis kita tersebut. Apabila misalnya kita input ranknya itu kita taruh misalnya di sini, kita taruh misalnya data analisisnya di sini, kita copy aja di sini. Nah, tapi kalau misal kita pencet name workshop play, ini hasilnya akan di sheet berikutnya muncul. Tapi karena di sini saya pakai yang output rank, berarti nanti muncul di bawah. Nah, untuk di bagian residual, kita hanya perlu mengklik yang line pivotnya untuk mengetahui plotnya nanti. Dan normal probability-nya ini kita centang juga. Setelah itu kita OK. Nah,
Di sini sudah muncul data analisis kita tadi. Nah, untuk membuktikan jawaban kita tadi benar apa tidak, kita bisa melihatnya di tabel anaknya. Kita lihat di bagian koefisien. Nah, di sini intercept-nya ini merupakan nilai dari A. Nah, nilai dari A 739,0009 sekian. Nah, benar bahwa di tabelnya ini data analisisnya menunjukkan bahwa nilai A-nya sama. Dan untuk nilai B-nya ini minus 43, sekian. Sama dengan jawaban kita yang menggunakan rumus. Jadi, kita itu bisa menggunakan rumus atau bisa juga menggunakan data analisis agar lebih cepat. Tapi apabila disuruh atau diperintahkan untuk menggunakan rumus, kita bisa menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Dan data analisis ini berguna hanya untuk membandingkan atau membuktikan apakah jawaban kita tersebut sudah benar. Nah, di sini juga terdapat visual output-nya ada 10 uji tadi, 10. Nah, ini merupakan hasil regression statistiknya. Observasinya ada 10. Mungkin untuk penjelasan nomor 3 cukup itu saja. Sekian dari saya. Akan saya lanjutkan di nomor 4. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan tentang nomor 4. Yang pertama, sebelum kita mencari tabel ONOFINE ini, kita harus mencari tabel bantuannya. Tabel bantuannya itu berupa kita itu harus membuat, kita bikin dulu yang soal yang ini tadi, kita ketik di Excel data sampel kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, kelas A kita isi yang 77,6. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat datanya itu, kita copy aja yang ini. Kita tambahkan. Nah, ini merupakan data-data dari kelas A dan kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, dari data-datanya ini dapat diketahui bahwa K-nya itu sama dengan 4. Kenapa jadi 4? Soalnya ini ada terbagi dalam 4 kelas. Nah, sedangkan N sama dengan itu banyaknya data tersebut. N-nya sama dengan 6. Nah, data dari per kelas ini adalah masing-masing 6. Jadi kita tulis N-nya itu sama dengan 6. Setelah kita sudah menuliskan data-data tersebut, kita jumlahkan semua kelas A itu berapa, kelas B itu berapa, kelas C, dan kelas D. Nah, caranya tinggal sama dengan ketik sum, buka kurung, kita tarik mulai data yang pertama sampai yang terakhir, tutup kurung, enter. Sama halnya kelas B. Dengan sum, buka kurung, data yang pertama sampai yang akhir, tutup kurung, enter. Nah, ada juga cara yang lain supaya lebih simpel, cukup dengan kita blok aja datanya dari awal sampai akhir, terus kita masuk ke menu home. Nah, di menu home ini ada yang namanya auto sum di pojok kanan atas. Kita klik aja. Nah, secara otomatis sudah terjemahkan.
Nah, sama halnya untuk yang D. Tinggal kita blok saja data awal sampai data akhir. Kita klik auto sum. Nah, secara otomatis ini sudah dijumlahkan. Selanjutnya, kita dari jumlah yang sudah kita cari tadi, kita pangkat duakan. Caranya sama dengan kita klik yang jumlah dari kelas A, kita pangkat duakan. Enter. Sama ini juga, kita klik ini, kita pangkat duakan. Ini bisa ditarik. Tinggal kita tarik ke samping. Nah, A ini dinamakan XIJ. XIJ. Nah, di sini kita jumlahkan. Jumlahkan dari semua kelas ini sama dengan sum buka kurung mulai jumlah dari kelas A sampai kelas D. Ini sama halnya yang hasil dari pangkat ini tadi kita sum juga. Nah, setelah tabel XIJ selesai, kita cari tabel selanjutnya, yaitu tabel X pangkat 2 IJ. Ini kita tulis A, B, C, dan D. Nah, untuk mengisi tabel ini merupakan pangkat dari kelas-kelas yang ada ini. Kita pangkat duakan. Nah, yang pertama, kelas A itu sama dengan sama dengan 70 pangkat 2. Nah, agar lebih mudah dan lebih cepat, kita bisa menariknya ke bawah. Nah, untuk tabel yang B, untuk yang kelas B sama, tinggal sama dengan kita klik yang 65, kita pangkat duakan. Enter. Kita tarik ke bawah biar lebih cepat dan lebih mudah. Nah, untuk yang C sama 76 pangkat 2. Kelas D juga 67 pangkat 2. Nah, setelah itu dari beberapa kelas yang sudah kita pangkat duakan tadi, kita jumlahkan masing-masing kelasnya sama dengan sum buka kurung, kita copy dari data awal sampai data akhir. Enter. Nah, yang kedua sama sum buka kurung, enter. Nah, untuk lebih cepatnya bisa kita blok data awal sampai data akhir. Kita buka di menu home, kita klik auto sum yang ada di kanan atas. Enter. Sama yang D, kita blok dulu, kita klik auto sum. Nah, setelah semuanya ini sudah dijumlahkan, kita totalkan jumlah pangkat 2 dari semua kelas sama dengan sum kurung dari kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, tutup kurung, enter. Nah, setelah semuanya tabel XIJ dan X pangkat 2 IJ sudah selesai, kita lanjutkan ke rumus hitung jumlah kuadratnya untuk mengisi tabel ANOVA yang di atas tadi, yang jumlah kuadratnya. Rumusnya itu sudah dituliskan seperti di samping ini, yang JKT, JKP, dan JKG. Jadi yang pertama kita itu mencari JKT. Sama dengan sigma dari X pangkat 2 IJ. Sigma X pangkat 2 IJ kita kurang dengan T dot pangkat 2
Yang jumlah dari kelas yang pertama tadi, yang kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, itu merupakan T pangkat 2-nya. T pangkat 2. Kita T dot pangkat 2. Ya, lebih mudah bisa kita kasih tanda tutup kurung saja. Lalu bagi dengan N kali K. Dibagi N-nya tadi diketahui bahwa N adalah 6 dan K adalah 4. N dikali K. N dikali K. Ini kita kasih tanda kurung biar mudah nanti membedakannya. Selesai, tinggal kita enter. Nah, hasil dari JKT-nya yaitu 1956,95 sekian. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai JKP. JKP sigma dari TI dot pangkat 2, yang ini tadi yang hasil perpangkatan, kita bagi dengan N. N sama dengan 6, kita kurang. Ini kita kasih titik kurung dulu. Kita kurang dengan T dot dot. Yang T dot dot jumlah dari XIJ tadi, semua kelas. Kita pangkat 2 kan. Kurung, kita buka. Kita bagi dengan NK. N dikali A. Bentar. Nah, hasil dari JKP-nya yaitu 645,125. Nah, selanjutnya kita cari yang terakhir yaitu JKG. Rumus JKG ini lebih mudah daripada JKT dan JKP karena rumusnya ini cuma hasil pengurangan dari keduanya itu. Rumus JKT, hasil JKT kita kurangkan dengan JKP. Nah, jadi hasil JKG-nya itu 1311,833 sekian. Nah, ini adalah 3 hal yang akan membantu untuk mengisi tabel ANOVA yang di atas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Syariah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Miss Hasanah untuk soal analisis of variance atau ANOVA, yaitu kita akan memasukkan JKG, JKP, dan JKT pada tabel untuk jumlah kuadrat perlakuan sama dengan JKP sama dengan JKP antar, kemudian jumlah kuadrat galat JKG sama dengan kemudian JKT atau jumlah kuadrat total, yaitu untuk
derajat bebas perlakuan sama dengan K dikurang 1. Dan derajat bebas Galat sama dengan K dikali dalam kurung N 1 tutup kurung. Kemudian kita sum untuk kuadrat rata-rata perlakuan yaitu JKP dibagi derajat bebas perlakuan. Untuk kuadrat rata-rata Galat yaitu JKG dibagi dengan derajat bebas Galat. Untuk statistik F sama dengan kuadrat rata-rata perlakuan dibagi kuadrat rata-rata Galat. Didapat hasil 3,27. Kemudian kita akan menguji data analisis, masuk ke menu data analyze single factor, input range yaitu data sampel, kita blok dari A sampai D. Labelnya tidak usah kita centang karena kita tidak membloknya dari label. Kita gunakan new worksheet. Oke. Stepnya sama ya. Kemudian selanjutnya kita akan menguji data ANOVA pada SPSS 26. Kita buka itu tadi. Kita buka SPSS 26. Itu variabel view. Variabel view. Kita beri nama X. Desimalnya kita tidak memakai, kita kosongkan saja. Label untuk label X itu metode, karena di soal menggunakan 4 metode. Kita di value, ada values. Untuk value 1 kita beri label metode A. Value 2 kita beri label metode B. Value 3 itu metode C. Yang keempat metode D. Kita oke. Untuk
variabel Y yang kita kosongkan, yaitu kita beri label persentase hasil. Kemudian kita ke draft view. Oke, kita akan mengambil data pada Excel. Kita blok data A, copy, kemudian masukkan ke data view Y. Kita paste di sini. X kita buat 1, 1, 1, 1. Kemudian metode B kita ulangi lagi, copy, lakukan sampai ke metode D. Kemudian data sampel C, copy lagi, kita paste di sini. Oh, enggak. Kemudian data sampel D kita copy, kita paste di sini. 4 metode D. Setelah ini kita akan tes normalitas. Tes normality kita ke analyze, di descriptive statistik, explore, kita pindahkan untuk persentase hasil Y ke dependent list, untuk metode S ke factor list. Continuous, descriptive, plot, kita pilih plot. Ini normality plot. Kita continuous, option, bisa baikkan saja, kita oke.
Maaf lagi. Baik, kita dapat normality, signifikannya normal ya. Signifikan lebih dari alfa. Alfanya tadi 0,05, signifikannya lebih dari A, berarti normal. Ya, cukup. Cukup. Kemudian kita akan melakukan uji ANOVA. Menu analyze, confirming one way ANOVA. Y pada dependent list, X pada vector. Kita ke post stop shift K 0,05 continuous, kemudian option untuk mengetahui homogenitasnya kita pilih homogenitas dan kita deskripsikan lagi continuous. Oke. Homogeneity of karya. Tidak dapat. Maaf ya. Signifikan dari homogeneity, signifikannya lebih dari alfa, berarti homogen. Sama ya, 3, kita salin ke EXO. Test abnormality kita copy saja, copy image,
masuk ke kita taruh di sini saja. Sudah bisa, kita copy ulang. My test of normality, copy as kode Excel, paste. Itu berbahaya. Normality, kemudian test of homogeneity of variance, copy. Kita kembali ke Excel, kita paste di sini. Dan maaf, ANOVA kita copy juga. Paste. No. Cost of Fox. Kita copy juga. Masuk ke Excel. Di sini saya. Ini kita copy. Sepertinya nah, di sini saja. Paste. Dekan coy, kemudian terakhir persentase hasil.
Kita ulang ya. Maaf. Karena kabur aku ini. Kemudian kita copy juga. Kita letakkan di sini saja ya. Sudah. Sama, tinggikannya sama. Kita dapat kita simpulkan dari hasil hipotesis ya. Hipotesis sama dengan maaf nol sama dengan mu sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 maaf mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 4 H1 ada rata yang rata-rata persentase yang persentase hasil yang berbeda. Dapat kita tarik kesimpulan dapat dilihat bahwa F itu lebih besar daripada F tabel, yaitu
itu 3,278 lebih dari 3,10, sehingga dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak. H0 ditolak yang berarti H1 diterima ya, diterima. Karena diterima yaitu karena ada rata yang tidak sama. Dengan kata lain, metode promosi tersebut memberikan hasil yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Salah, tidak, mohon maaf. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.